innaka antat tawwabur rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli min ladunka ilman laduniyan wa asroron rabbaniyatan wa nuron samawiyan wa nadhron ilahiyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika min iradatina ila iradatika wa a'udzu bika an aqula zura aw aghsha fujura aw akuna bika maghrura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i sholihin wal ulama musannifin wa jama'al malaikatil muqarrabin wa khususan muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi robba wa bil islam dina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Para jamaah Masjid Besar Nurul Muttaqin ingkang kula hormati, alhamdulillah ini adalah pertemuan yang insyaallah ke 189 yang mana sakniki pas napa urutannya adalah ngaji fikih nisa nggih. Kula lanjutaken materi fikih nisa niki, fikih yang memang untuk menghukumi urusan kewanitaan. Jadi babe urusan wong wedok. Ya, khususnya di dalam hal haid, nifas dan istihadah. Nah niki pun nyampe di bab istihadah. Kula bangsuli malih bahwasanya istihadah itu adalah darah selain darah haid dan darah nifas. Jadi wong wedok niku mengeluarkan darah hanya 3. Napa niku sing pertama haid sesuai dengan syarat-syaratnya. Nggih. Mantun ngonten nifas, darah nifas nggih kudu keluar setelah melahirkan. Kalau tidak memenuhi syarat haid, tidak memenuhi nifas, maka masuk di dalam kategori darah istihadah. Ngonten. Dadi mek wonten 3 darah wong wedok niku, mboten wonten liyan-liyane wis. Dadi napa keluar darahnya napa darah keguguran semisal. Darah katene mbabarno napa ketuban, air ketuban. Pokoknya kalau mirip dengan warna darah berarti niku masuk, dan keluarnya lewat kemaluane perempuan, maka niku termasuk darah istihadah apabila tidak memenuhi syarat-syarat haid maupun nifas. Terus mek wonten 3 wedok niku nentokno darah niku. Nah, adapun istihadah niku ya dibagi menjadi 7 hukum. Lah niki nyampe ten hukum yang kelima. Napa hukum yang kelima niki? Hukum yang kelima niki adalah muqtadah muqtadah ghairu mumayyizah nasiyah li adatiha qadron wa waqta. Utawa bahasa simpelnya, bahasa sederhananya adalah mustahadah mutahayyirah, atau wong wedok sing mengeluarkan darah istihadah tapi dianya sedang dalam kondisi kebingungan. Mutahayyirah.
paling cepet paling gampang mustahadhah mutahayyirah. Nah, nopo sih mustahadhah mutahayyirah itu? Mustahadhah mutahayyirah itu adalah perempuan yang mengeluarkan darah melebihi dari batas maksimal haid. Berapa lama maksimal haid niku? 15 hari 15 malam. Kalau darah itu keluar melebihi dari 15 hari 15 malam, ya, maka termasuk istihadah. Nah, kalau perempuan itu tidak tahu berapa kebiasaan adatnya haid, kapan mulainya haid, kapan berhentinya haid, jam berapa ia mulai haid, jam berapa ia mampet haid pada bulan sebelumnya, maka ketika bulan ini panjenengan mengalami istihadah niku disebut dengan istihadah mutahayyirah. Contohnya ngenten, Januari, bulan Januari kalau wingi jenengan haid normal, haid selama 7 hari normal. Mantun wonten bulan Februari 7 hari niku Januari niku 7 hari niku contoh niki dimulai haidnya pada tanggal 1 sampai tanggal 7. Dimulai tanggal 1 dimulai zuhur haidnya dan tanggal 7 mampet menjelang waktu maghrib. Niku adate jenengan niki contoh. Tiba-tiba pada bulan Februari perempuan tersebut atau panjenengan itu mengalami keluar darah melebihi 15 hari. Nah, jadi mulai tanggal 1 keluar darah lebih dari 15 hari. Dan jenengan tidak bisa membedakan mana darah yang kuat atau darah yang lemah. Atau bisa dibedakan tapi tidak memenuhi syarat nopo mumayyizah atau bisa dibedakan nih. Bisa jadi jenengan mengeluarkan darah niku warnanya sama, sifatnya sama, warna sama, baunya sama, nopo terus wujudnya sama, cair atau kentalnya sama, sehingga tidak bisa dibedakan. Karena untuk membedakan darah itu harus ada pembanding, harus ada yang kuat, harus ada yang lemah. Maka bisa diketahui mana yang kuat, mana yang lemah. Kalau semuanya sama semua, warnanya merah semua, terus cair semua, terus tidak bau semua, maka tidak bisa dibedakan. Gak bisa dibedakan, itu masuk kategori ghairu mumayyizah. Kalau bisa dibedakan masuk kategori mumayyizah. Kalau nggak bisa dibedakan masuk ghairu mumayyizah. Lah, ketika pada bulan Februari perempuan tersebut kok dia mengeluarkan darah dan darah tersebut tidak bisa dibedakan, terus kok dia lupa pleng, lali pleng, wis pokoknya los lali bulan sebelumnya itu haidnya berapa hari, maksudnya bulan sebelumnya nggih bulan Januari, lali bulan Januari haidnya lali berapa hari, lali mulainya kapan nggih lali, mampete kapan gelali. Nah, maka perempuan tersebut pada bulan Februari dihukumi mustahadah mutahayyirah atau perempuan yang istihadah dan dalam kondisi kebingungan karena dia lupa adat, baik itu dimulainya haid maupun berhentinya haid pada bulan sebelumnya. Nah, iki mutahayyirah niku. Lek ono wong wedok kaya ngene ku ya nopo? Nah, maka dia mendapati 2 hukum. Yang pertama, dia haram selama istihadah, selama keluar darah tersebut kumpul ambek suamine. Sehingga lek keluar darah saulan nggih saulan mboten pareng kumpul ambek suamine. Haram suaminya memegang antara pusar dan lutut tanpa ada napa aling-aling, tanpa ada hijab, haram. Ngutik tok mau haram sing lanang. Nah, niki resikone kalau mutahayyir lek lali pleng. Mantun wonten juga
haram bagi perempuan tersebut untuk membaca, membawa dan memegang mushaf Al-Qur'an di luar sholat. Gak oleh. Jadi lek saulan keluar darah, dia selama 1 bulan gak oleh nyekel Quran. Gak oleh nggawa Quran, gak oleh nyentuh Quran. Juga dia tidak boleh berdiam diri di masjid selain iktikaf. Lek iktikaf boleh. Tapi berdiam diri selain kepentingan ibadah-ibadah yang tidak bisa diwakilkan itu iktikaf. Jadi iktikaf itu kudu di masjid, saged iktikaf teng griya. Nah, tapi lek ibadah saliyane iktikaf moro-moro di masjid boten bareng. Termasuk tidak boleh perempuan tersebut lewat di masjid apabila ia khawatir darah istihadohnya niku netes ten masjid. Nah, niku keharaman bagi perempuan yang mutahayyirah. Nah, tapi statusnya juga suci. Suci dalam hal apa? Dalam hal dia tetap wajib sholat 5 waktu. Dan apabila istihadoh mutahayyirah ini kejadian ketika dalam bulan Ramadan, maka dia juga tetap wajib melaksanakan puasa Ramadan. Suci dalam hal sholat 5 waktu, dalam hal puasa Ramadan, dalam hal tawaf ketika seandainya dia mutahayyirah ketika sedang di tanah suci. Mantun-mantun kali napa? Suci dalam hal iktikaf boleh. Nah, termasuk cerai, karena wong head kalau dicerai niku mboten bareng. Karena dia statusnya suci, maka seandainya dicerai masih boleh. Nah niki bagi perempuan yang mutahayyirah. Oleh karena itu perempuan itu sesuai jenenge tiyang niku akeh laline. Maka mulai sakniki wong wedok niku lek keluar darah head kudu dicatet. Kudu dicatat. Menjagani apabila bulan depan jenengan itu mengeluarkan darahnya melebihi dari batas maksimal haid, alias keluar darah istihadah. Lek sampean itu duwe catatan, maka ketika dalam kondisi kebingungan, loh aku iki keluar darah 21 hari, lah endi haidku, endi istihadahku, kan ngoten. Seandainya darah tersebut semuanya sama, warnanya sama, sifatnya sama, lah lek seandainya darahnya sama, sifatnya sama, warna sama, sifat sama, terus jenengan nggak ada catatan haid pada bulan sebelumnya. Seandainya bulan sebelumnya aku bulan wingi ku dek catatanku haid 5 dino, mulai tanggal 5 sampai tanggal 10. Maka bulan yang sekarang istihadah yang dihukumi haid ya tanggal 5 sampai tanggal 10. Ketika jenengan istihadah. Lah pentingnya nyatet niku. Ya. Lek gak dicatat maka statusnya seperti mutahayyirah niku. Lah wong sing mutahayyirah niku cara salatnya istihadah mutahayyirah, cara salatnya lek boten ingat sama sekali mampetnya darah ketika bulan sebelumnya. Niki wau contohe bulan Februari lali pleng nggih. Lali pleng bulan Januari wingi ku mampetku iku pas jam piro lali ya. Apa waktu subuh, apa zuhur, asar, maghrib, apa isya, subuh. Wis blas wis pokoke los lali. Maka perempuan yang mustahadah, mutahayyirah atau yang kebingungan ini, dia sebelum melaksanakan sholat 5 waktu wajib mandi besar. Maka lek sholat 5 waktu ya jenenge 5 waktu, maka jenengan kudu wajib mandi besar 5 waktu dalam tempo 1 hari 1 malam sebelum melaksanakan sholat fardu. Repot. Mungkin lek pas PDAM gak macet, mungkin lek gak pas musim kemarau sumur keasar.
ketika dalam kondisi mutahayyir jenengan wajib mandi. Kentekan banyu ya napa? Nggih mandine kali tayamum. Resikonya, konsekuensi perempuan yang mustahadah mutahayyirah niki ngeten. Nah, ini ampun ngremehaken, nyatet kapan keluarnya darah haid dan kapan mampetnya darah haid itu ampun diremehaken. Sebab kalau diremehaken maka konsekuensinya semakin tambah berat. Lek semisal eling mek mampet tok, mulaine lali, suwene nggih lali berapa hari tapi eling mampet. Aku pokoknya eling wingi iku aku mampetku pas katene maghrib. Bulan wingi iku aku mampet pas katene maghrib. Aku sik sempat adus junub terus marngono salat maghrib sik nutut kok. Lek ilinge ngonten, maka selama bulan Februari jenengan istihadah itu adalah wajib mandi besar di setiap akan melaksanakan sholat maghrib bendino. Ngonten. Nggih, lah niki. Mane kudu ngati-ngati. Wong wedok ya apa khete kudu dicatet. Jagani ketika jenengan istihadah dan darah istihadahnya tidak bisa dibedakan antara darah kuat dan darah lemah, maka acuannya adalah kepada catetaning jenengan niku wau. Gawe eling-eling. Lek lali pleng nggih konsekuensinya seperti niku wau. Ya, lek belas lali maka jenengan wajib mandi besar sebelum melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu ini ping 5 wajib mandi ping 5. Lek eling mampet tok, semisal contoh katene maghrib kula eling mampet bulan wingi, maka bulan ini ketika istihadah jenengan wajib mandi sebelum melaksanakan sholat maghrib. Lainnya wudu, cukup wudu. Dan perempuan yang istihadah niki disyaratkan syarat ketika bersuci kudu masuk waktu sholat. Contoh saat niki, semisal wonten ibu-ibu saat niki niku wonten sing istihadah, keluar darah istihadah. Wau mulai maghrib boten batal sehingga melok majelis taklim ngerungokno gak batal. Langkin adan isya jenengan kudu wudu malih damel walaupun gak batal, damel melaksanakan sholat fardu. Karena wong istihadah niku wudune mek payu atau mek kanggo gawe satu sholat fardu. Lek damel sholat sunnah mbok jenengan 1000 rakaat ndak masalah. Tapi lek damel sholat fardu wudune tiyang istihadah atau lek bahasa lainnya itu daimul hadats, koyok tiang beser niku daimul hadats. Lah tiang beser, semisal bapak-bapak nih wonten sing beser nggih, maka jenengan nggih wau maghrib salat terus dienteni ngenten iki nggih, melok mari kene salat isya, jenengan kudu wudu malih. Walaupun boten batal, lek jenengan niku statusé beser. Karena beser itu daimul hadats, wong sing nggawa hadats. Dan wudune disyaratkan kudu masuk waktu salat. Boten pareng maghrib kurang 5 menit nggih qiraah jenengan berangkat tutuk ngriya wudu. Wah, nyampe temriki adzan. Wudune mboten sah. Dadi wudune kudu masuk waktu salat. Lek jenengan katene nglampahi salat maghrib nggih kudu ngenteni mlebu waktu salat maghrib baru wudu. Ngoten. Lha niku kuwatah nggih tiang-tiang niku sing teledor ngoten niku, kurang ngati-ngati. Teledor niku nggih karena ngremehno. Ngremehno niku akhirnya nggih keliru sedanten. Wonten nggih. Lah niku terkait mustahadah istihadah mutahayyirah, wong-wong sing kebingungan. Terus kula bangsuli malih jenengan ampun sampai males untuk nyatet hete jenengan. Dimulai kapan, mampete kapan. Dan ampun males untuk mencatat perubahan warna darah atau sifat yang panjenengan keluarkan. Ojo sampai wis ketok bok marang ngono langsung ambek nutup iruk langsung dibebet gak didelok dibuang.
Didelok, oh warna darahku merah saiki. Ditulis hari pertama warna darah kula merah. Kental semisal. Apa ciri kentale wonten kaya merengkel-merengkele ngoten. Nah niku berarti masuk kategori kental. Bercak-bercak, merengkel-merengkel. Niku kental berarti. Duduk marang ngono kental kaya napa? Kados napa? Jeli ngoten mboten. Wonten. Wonten pertanyaan mboten niki tentang istihadah mutahayyirah di dalam napa urusan salat ya. Mandi. Wonten mboten? Nggih. Wudu. Untuk yang jamak, bagaimana orang yang karena wudune satu wudu niku payu hanya untuk satu sholatan, satu sholatan. Bagaimana orang yang jamak? Apakah setelah melaksanakan sholat yang pertama kemudian dia wudu kembali? Sak ngerti kula, tetap hukumnya yang jamak niku napa bagi orang yang istihadah, karena kalau dia daimul hadas maka satu wudu niku hanya payu untuk satu sholatan. Maka jenengan kudu wudu malih melakukan sholat yang berikutnya. Jadi sak wuduan payune mek gawe sak sholatan. Ngoten. Jadi kudu wudu ping pindho. Tetep niku sak ngertos kula ngoten. Tapi mungkin semisal pertemuan malih kula mendapatkan jawaban diperkenankan untuk menggabung sholatan nggih dalam satu sholat, mungkin kula sampaikan. Tapi sak ngertos kula sampai sak mangke satu sholatan fardu itu hanya bisa dipakai satu wudu. Nah, satu wudu payune sholat fardu mek siji. Jadi gak boleh lebih. Sehingga ketika jamak maka kudu wudu ping pindho. Niku sak ngerti kula. Wonten nggih, sak ngerti kula wonten. Mungkin nek wonten kelirune nggih kula koreksi nggih. Wonten malih pertanyaan terkait salat. Masuk salat nggih. Loh, malah tiang istihadah, apakah bagaimana kalau orang istihadah itu kalau menjelang waktu bukan menjelang loh, sudah masuk waktu sholat loh, sudah masuk waktu sholat terus kemudian diperkenankan wudhu, karena niku syarat, ngapunten niku syarat, sehingga sholatnya tiang istihadah itu syarat wudhunya adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, lalu bagaimana? Waduh, kok ketinggalan jamaah? Nah, niku nggih, ya, niki ketinggalan jamaah mangke. Tiang istihadah itu bahkan kalau seandainya dia merasa mengakhirkan waktu sholat itu istihadone mampet, niku malah diharuskan untuk mengakhirkan sholat. Ngonten sampean. Kategori istihadah lho nggih. Jadi semisal ngenten. Kula beser niki nggih. Beser kan termasuk daimul hadas, statusnya sama dengan istihadah. Kula beser. Lah iki mulai kumat beser kula. Lah niki pun mlebet waktu zuhur. Biasanya kula kumat beser ngenten niki mampet mek 2 jam. Ngoten. Berarti mungkin kurang lebih sekitar jam 2 lebih seperempat atau menjelang waktu asar. Kalau seandainya kula pun meyakini bahwasanya mungkin akhir-akhir waktu sholat duhur itu beser kula niki mampet, maka kula niku malah dianjurkan untuk sholat duhur mangke akhir-akhir. Malah ngoten. Jadi tidak harus sholat itu di awal waktu, khusus bagi tiang istihadah. Jadi tiang istihadah itu kalau dirasa dia yakin bahwasanya mengakhirkan sholat itu istihadahnya niku mampet berhenti, maka dia diharuskan untuk mengakhirkan sholat. Mane wonten sholat di awal waktu niku yang fadilah, yang paling utama niku bagi orang-orang yang normal. Tapi bagi sing mboten normal, sing daimul hadas kados
tiang beser, tiang istihadah niku malah dianjurkan untuk di akhir sholat kalau dia meyakini mampet pada menjelang akhir-akhir sholat. Ngonten. Sak mengertos kula ngonten. Nggih. Lah ketinggalan jamaah nggih jamaah. Resikone ngonten resikone nggih kanten kalian. Nah, terus kalau perlu malah semisal temeriki mantun adzan sik wonten waktu kurang lebih 10 menit menunggu untuk qomat ngoten nggih semisalnya. Mantune adzan ibu-ibu yang istihadah niku ampun kudu sik ngerantos keri-keri. Mungkin qomat kurang 5 menit baru jenengan wudu. Ngoten. Dikengken mepet-mepetno ngoten, ngakhir-ngakhirno ngoten, mboten ngoten. Karena statusnya orang istihadah itu kan tasik hadas, keluar terus darahnya. Nah, dikhawatirkan semakin lama ia menunggu, maka semakin banyak hadas yang ia keluarkan itu. Langkin lek tambah netes, malah repot. Ngaten. Ngoten nggih. Terus wonten salat niku yang afdol nggih di awal waktu niku bagi orang-orang yang normal. Bagi orang yang tidak normal malah dianjurkan untuk secara fikih niki kongkon ngakhir-ngakhirno salat. Walaupun tidak berjamaah. Walaupun tidak berjamaah. Karena kondisi di luar niku nggih, di luar kenormalan niku wau. Lah wonten pertanyaan malih mboten? Ibu-ibu khusus nggih. Lah jenengan bapak-bapak kedah napa nggih? Kedah disiplin ten istri niki. Sebab kula niku radi kereng ten istri kula lek urusan nyatet. Het catet mulai kapan? Mampet kapan? Ada perubahan warna darah tulis. Setiap kula keluar darah mulai kapan? Durung 24 jam ya berarti saya sholat toh, karena belum memenuhi syarat aqallul haid. 24 paling sedikitnya haid. Sholat ya, ayo jamaah. Lah niku bapak-bapak kudu yang ngontrol nih terhadap istrinya. Karena bergantung kepada istri saja yang jenenge wong wedok niku nggih kathah penggawean, kadang nggih supi-supi. Nah, mantun ngonten nggih, bagaimana kalau ketika dalam kondisi Ramadan, lek pas istihadah sing model niki wau sing mutahayyirah niki kondisine pas bulan Ramadan, yo nopo? Endi sing diitung sah posone, endi sing gak sah? Ya, dari Ramadan niku kan lek mboten 29 hari, 30 hari. Kan ngoten nah. Nah, posone napa lek posone Ramadan niku? Maka yang dihitung sing sah niku mek pinten? Mek 15 hari. Nggih, 14 hari. 15 hari. Terus ngenten posone tiyang istihadah niku sing mutahayyirah niki, sing khusus sing kebingungan, sing lali pleng niku wong. Maka ketika bulan Ramadan dia puasa 1 bulan penuh. Walaupun keluar darah niku wau. Puasa 1 bulan penuh. Nah, selama 1 bulan penuh kemudian setelahnya riyoyo oleh sedino dia segera melaksanakan puasa lagi selama 1 bulan penuh. Jadi poso Ramadan yang 1 bulan penuh itu yang dihukumi sah hanya 14 hari. Sing dihukumi sah posone Ramadan sing sebulan penuh nih. Baik itu 29 hari Ramadan atau 30 hari Ramadan. Itu yang dihukumi sah hanya 14 hari. Lah, kemudian dia kudu puasa 1 bulan berikutnya berturut-turut. Mboten wonten pedote. Los 1 bulan. Lah, itu pun nanti yang akan dihitung posone sah 14 hari. Nah, 14 tambah 14 pinten? 28
Lek posone 30 hari Ramadan 30 hari berarti wong tersebut, ibu tersebut sik duwe utang rong dino. Kan ngoten. Ya napa cara nyaur poso rong dino niku wong? Ya. Maka dia kudu poso 3 hari berturut-turut dan memberikan jeda mboten poso dieleti, mboten poso 12 hari berturut-turut, kemudian melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut. Itu baru saged kesaur 2 hari ini. Carane ngonten. Nah niki repot, mukai lek mutakhayyiron niku jelimet tambahan. Ngonten. Wis repot, salate repot, kudu adus gede 5 kali dalam 1 hari setiap melaksanakan sholat fardu. Ya napa jenengan? Waktune maghrib mepet, nggih. Katene sholat sik leren adus junub kan ngonten. Kan memberatkan. Margono sik tas mari sembayang maghrib sik awak sik kaduken mlebu waktu isya kengken adus maneh nglampahi salat isya lho. Kon repot tambahan. Posone nggih berat. Poso Ramadan selama 1 bulan penuh yang dianggap sah hanya 14 hari. Kemudian sisanya jenengan kudu poso 1 bulan penuh mboten wonten bolonge, itu yang dianggap sah juga 14 hari. Jadi 28. Lah sisane lek 30 hari, 2 hari niku kudu tangenten skemane. 1 2 3 poso, terus 12 hari kemudian 4 5 6 sampai 15 hari niku mokel. Baru 16 17 18 poso. Ngoten. 16 17 18 poso. Lah lek pun ngonten maka iso ketemu 2 hari niku. Lho kok iso ketemu ya apa carane? Karena dia ndak tahu adat haidnya niku kebingungan. Seandainya tanggal 1 dia haid, nggih, haid, maka maksimal haid itu pinten? 15 hari, 15 malam. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 16 niku tidak sah puasanya. Tanggal 1 2 3 tidak sah, tanggal 16 juga tidak sah. Sing sah tanggal 17 dan tanggal 18. Maka lunas 2 hari niku. Itu kalau adat haidnya tanggal 1. Lek dimulai adat haidnya tanggal 2, maka tanggal 2 sampai tanggal 17 itu tidak sah puasanya. Sing sah tanggal 1 sampai tanggal 18. Jadi nyaur utang 2 hari itu dengan puasa 3 hari berturut-turut, kemudian let selama 12 hari diingati 12 hari niku mokel, kemudian puasa 3 hari berturut-turut. Baru itu bisa nyaur hutang puasa Ramadan selama 2 hari. Waduh kok cek angel, opo gak iso langsung 2 hari aku nyaur poso, mboten saged. Bagi perempuan yang istihadohnya mutahayyirah. Dalam nggih, kudu adate kudu dicatet, jenengan kudu adat. Napa adat tiyang niku beda-beda. Wong wedok walaupun siji tapi adat per bulan itu kadang berbeda-beda. Bisa jadi Januari niku jenengan haid selama 7 hari, bisa jadi bulan Februari selama 5 hari. Lah, pas Maret ketika jenengan itu napa? Gak iso bedakno darah yang dikeluarkan, maka acuannya adalah bulan sebelumnya, bulan Februari. Berarti haid jenengan 5 hari. Tapi lali pleng, ya niku wau. Mutahayyirun niku wau. Yang berat jelimet kados sing pun kula sampaiaken niku wau. Ngoten. Nggih. Sampun nggih, pirang-pirang menit nggih. Gangsal menawi nggih. 2 menit. Nggih, kula kinten cekap semanten, muga-muga wonten manfaatipun nggih, barokah dan keluarga, ngati-ngati di dalam ngelampahi napa urusan agama, khususnya bab-bab fikih, kesucian niku paling penting. Syariat niku utama. Tiyang sing boten ngelampahi syariat niku tiyang sombong. Nggih, boten saged wong niku kepingin nyampe ten Kanjeng Nabi nang Gusti Allah niku tanpa melewati syariat. Mek sembayang gur eling ndek endi? Wong ono sembayang gur eling mboten kathik ruku kali takbiratul ihram kali sujud jenengan kampleng. Berarti wong linglung alias lali.
bahwasanya wong Kanjeng Nabi mawon kepingin eling ten Gusti Allah sik leren kelewati rukuk lan sujud. Ngoten. Dadi lek ana wong wis penting awak-awakan eling. Ngoten. Dadi ilmune ilmu hakikat boten wonten. Hakikat itu harus dengan syariat. Makrifat itu harus dengan syariat. Wong sing gak nglakoni syariat terus ngomongno hakikat, ngomongno makrifat niku tiyang sing sombong. Alafu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.